Setelah 3 kali berturut-turut mandi di mata air keramat Sumber Kuning, kanker payudara yang diderita perempuan itu lambat laun mulai sembuh. Sebuah sumber mata air yang terletak di desa Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit mematikan, seperti penyakit kanker dan tumor. Sumber mata air ini sama seperti sumber mata air biasa yang mengeluarkan air dari dalam tanah. Namun yang membedakan, air yang keluar dari dalam sumber mata air ini, airnya berwarna kuning. Warna kuning bercampur dengan air yang keluar dari dalam sumber mata air bukanlah hasil bumi seperti belerang. Meski sumber mata air ini terletak di perbukitan di lereng Gunung Lawu, warna kuning itu berasal dari endapan tersebut seperti lumpur yang berwarna kekuning-kuningan. Tidak diketahui secara pasti endapan apa warna kuning yang keluar dari dalam sumber mata air tersebut. Yang pasti, proses seperti ini sudah terjadi sejak ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun silam. Penduduk Karangpandan menyebut sumber mata air ini dengan nama Sumber Kuning karena adanya endapan warna kuning yang ada di sumber mata air tersebut. Begitu jelas Samino, juru kunci Sumber Kuning. Menurut Sumino, yang juga merangkap sebagai ketua RT setempat, Sumber Kuning yang ada di dalam hutan berada di area perbukitan yang berbatasan langsung dengan lahan milik Keraton Mangkunegara. Sumber mata air ini selain memiliki keampuhan untuk menyembuhkan segala jenis penyakit seperti kanker, tumor, dan penyakit kulit lainnya yang sulit disembuhkan, juga dianggap sangat keramat oleh warga sekitar. Hampir setiap malam, Sumber Kuning sering dipakai para pelaku ritual menjalani laku tirakat. Para pelaku ritual ini banyak yang berharap berkah dari keramat sumber mata air kuning. Sumber mata air dengan lebar kurang lebih sekitar 1 meter ini tepat berada di bawah sebuah pohon beringin tua yang telah berusia ratusan tahun, dengan dikelilingi tumbuhan besar seperti pohon jati dan pohon aren. Kondisi seperti ini membuat kawasan di sekitar Sumber Kuning semakin terlihat sangat angker sekali. Kepercayaan penduduk sekitar terhadap Sumber Kuning tak lepas dari keberadaan sumber mata air tersebut yang sudah sekian ratus tahun dijaga oleh penduduk sebagai sebuah tempat yang sangat dikeramatkan. Oleh karena hal ini, maka setiap tahun bertepatan dengan bulan Sura dalam penanggalan Jawa, masyarakat sekitar berbondong-bondong menggelar upacara adat bersih desa di Sumber Kuning. Upacara adat tradisi ini selain sebagai ungkapan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sebagai rasa penghormatan terhadap alam semesta yang telah memberi anugerah sumber mata air bagi penduduk desa Karangpandan. Tidak hanya dalam bentuk memberi sesaji nasi tumpeng, ingkung ayam kampung, dan jajanan pasar, penduduk desa juga melakukan bersih-bersih di sekitar sumber mata air tersebut. Sumber mata air yang keluar dari dalam tanah oleh penduduk sekitar dibersihkan dari kotoran sampah di daunan. Terdapat juga aliran air ke sebuah bak mandi yang diperuntukkan bagi para pelaku ritual yang ikut dibersihkan oleh penduduk. Namun saat ini kondisi bak penampungan air tersebut terlihat memprihatinkan. Menurut Samino, bak mandi tersebut dulunya adalah kamar mandi yang sengaja dibuat oleh penduduk dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mandi di Sumber Kuning. Oleh karena banyak patahan dahan pohon beringin yang jatuh menimpa atap kamar mandi, membuat kamar mandi akhirnya rusak. Kini tak ada lagi atap yang menaunginya,
Hanya tinggal bak mandi dan bangunan tembok kamar mandi. Tetapi meski dalam keadaan seperti ini, masih banyak orang-orang yang mandi di dalam kamar mandi pada saat mereka ngelap berkah kesembuhan. Dikatakan mandi dari sumber mata air jelas tidak dimungkinkan karena terbuka dan terlihat dari kejauhan. Selain itu, sumber mata air kuning yang terlihat dangkal sebenarnya kedalaman dasarnya tidak bisa diukur. Warga pernah mencoba kedalaman sumber kuning dengan cara memasukkan sepotong bambu sepanjang 12 meter. Namun bambu tersebut belum mampu mencapai dasar sumber mata air. Oleh sebab itu, warga meyakini kalau kedalaman sumber kuning tak bisa diukur hanya dengan alat seadanya saja. Air yang keluar dari dalam perut bumi hingga menggelembung menandakan bahwa sumber mata air ini kemungkinan berasal dari dalam perut bumi yang paling dasar. Selain dengan cara mandi, oleh juru kunci biasanya disarankan mengambil air untuk diminum di rumah. Selain diminum, air yang dibawa pulang bisa dicampur dengan air biasa, lantas dipakai untuk mandi. Tetapi untuk mempercepat proses penyembuhan dan ngelap berkah, orang-orang lebih suka datang di sumber kuning hingga beberapa kali. Karena air yang dipakai untuk mandi bisa langsung bersumber dari sumber asli, tidak ada campuran dengan air lain. Biasanya mereka yang datang 2 hingga 3 kali baru bisa merasakan perubahan terhadap sakit dideritanya. Begitu jelas Samino. Ditambahkan dia, hal ini pernah dialami salah seorang perempuan pelaku ritual yang berasal dari Jakarta. Perempuan ini terkena penyakit kanker payudara hingga mengalami pembusukan di dalam payudaranya. Puluhan hingga ratusan juta telah dikeluarkan untuk mengobati penyakit medis ini yang dideritanya, namun kesembuhan tak kunjung datang juga. Di tengah rasa putus asa, perempuan ini memperoleh sebuah kabar bahwa di sebuah tempat di Karangpandan terdapat sumber mata air yang memiliki khasiat bisa menyembuhkan penyakit kronis. Dengan diantar oleh saudaranya, perempuan itu kemudian memohon pada Tuhan di sumber mata air kuning, berharap lantaran sumber mata air kuning, sakit yang dideritanya bisa sembuh. Selain membawa ubah rampe bunga ke taman sebagai sesaji, perempuan ini kemudian membasuh seluruh tubuhnya. Oleh Samino, perempuan ini disuruh membawa air dari sumber kuning dengan jerigan, yang nantinya dipakai untuk minum di rumah. Warna keruh kuning-kuningan hanya terlihat ketika air keluar secara bersamaan dengan endapan kuning di dalam perut bumi. Perubahan air akan terlihat pada saat air tersebut mengalir ke bawah menuju ke pesawahan. Endapan kuning akan mengendap di tanah menjadi lumpur yang berwarna kuning, sedangkan air berubah menjadi bening. Air ini oleh penduduk sekitar dialirkan untuk mengaliri tanah pesawahan mereka sebagai sumber utama bagi kesuburan sawah ladang petani. Menurut kepercayaan penduduk terhadap hal-hal gaib yang ada di sekitar sumber kuning memang bukan tanpa alasan semata. Selain alam yang memberi anugerah sumber mata air, kekuatan gaib yang ada di sumber kuning dipercaya menjadi salah satu kekuatan penyembuh. Namun semua itu tak lepas dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Hal gaib yang ada di sumber kuning, menurut sang juru kunci, terdapat pisang emas dalam bentuk gaib. Selain itu, menurut cerita, konon tempat tersebut penunggunya adalah ular emas. Kekuatan ular inilah yang membuat air berubah berwarna kuning. Selain itu, penduduk juga sangat percaya banyak emas di dalam sumber kuning. Tak sedikit paranormal dan para pelaku ritual yang melihat penampakan pisang emas, tetapi tidak memungkinkan bisa diambil di dalam dunia nyata. Pengambilan harta Raja Brana ini, menurut beberapa pelaku ritual,
akan menyebabkan ketidakseimbangan alam sekitar hingga bisa menyebabkan rusaknya alam. Bahkan dipercaya juga akan membuat sumber kuning tak lagi memiliki daya kekuatan untuk menyembuhkan penyakit kronis. Untuk itu, meski banyak yang ingin berburu harta emas pisang gaib tersebut, tetapi juru kunci menyarankan agar niatan itu diurungkan, karena sumber kuning akan lebih bermanfaat bagi manusia apabila semua masih seperti aslinya. Para pengunjung yang datang dari luar kota, selain ingin membuktikan kebenaran cerita sumber kuning, mereka juga banyak yang menggelar ritual wujud rasa syukur karena penyakit kronis yang dideritanya telah sembuh. Ungkapan wujud rasa syukur ini biasanya dengan cara mempersembahkan sesaji ingkung ayam kampung, nasi bancakan, dan jajanan pasar. Penghaturan sesaji akan dilakukan di sebuah punden yang berada di pinggir sumber mata air. Dari hitungan beberapa hari dalam seminggu, para pelaku ritual biasanya datang bertepatan dengan malam Jumat atau hari keramat lainnya seperti malam Jumat Kliwon dan malam Anggara Kasih Selasa Kliwon. Masih menurut Samino, hal ini terlihat pada saat menjelang pemilihan kepala desa yang ada di desa-desa sekitar sumber. Banyak calon kades menggelar ritual ngelap berkah dan lampu tirakat di sumber kuning. Kepercayaan ini tak lepas dari tradisi turun-temurun yang sudah ada di dalam masyarakat desa setempat. Seseorang yang ingin menjabat sebagai pemangku daerah sebisa mungkin memohon doa restu kepada cikal bakal desa. Hal ini sebagai bentuk permohonan restu agar tampuk kekuasaan daerah yang diraihnya bisa terlaksana. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila menjelang pilkades dan pilkada, sumber kuning banyak datangi para pelaku ritual dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Begitu penjelasan Samino kepada kami. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya.